Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bu Ani dalam pembelajaran Fisika SMK. Kali ini kita akan membahas mengenai materi besaran dan satuan. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Oke dok, ikuti pembelajaran berikutnya. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49 dengan artinya, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut aturannya. Dari ayat tersebut itu bisa kita maknai bahwasanya apa yang terjadi pada semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, suatu ketentuan itu telah ditetapkan oleh Allah sesuai dengan kadar dan ukurannya. Kata-kata ukur di sini itu biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan? Dan kita mungkin juga sering melakukannya. Contohnya itu saat mengukur tinggi badan atau saat mengukur massa, waktu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk pelajaran besaran dan satuan ini kita akan bahas lebih lanjut apa gunanya juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita pelajari lebih lanjut. Baik, selanjutnya, tahukah kamu apa saja yang bisa diukur oleh orang-orang pada zaman dahulu? Pada zaman dahulu, orang-orang sebelum zaman kita, yang zaman secanggih ini, itu juga sudah melakukan kegiatan pengukuran, meskipun pengukuran yang mereka lakukan itu dengan alam mereka. Cuma mereka melakukan pengukuran itu dengan menggunakan hal-hal yang ada di sekitar mereka. Misalnya untuk mengukur panjang, dia itu gunakan jengkal atau tangan mereka saja, atau untuk mengukur massa mereka menggunakan ukuran karung atau goni dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat antara satu orang dengan orang yang lain itu memiliki jengkal yang berbeda antara satu sama lain. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menentukan ukuran suatu benda. Oleh karena itu ditetapkanlah suatu satuan itu dengan sistem internasional, sehingga satuan ukuran dari suatu benda itu bisa kita yakini kebenarannya. Baik, dari penjelasan yang tadi, baiklah kita akan membahas lebih lanjut mengenai besaran dan satuan itu sendiri. Baik, untuk besaran dan satuan itu memiliki arti yang berbeda ya. Untuk besaran itu merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Diulangi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan untuk satuan itu pengertiannya adalah pembanding dalam melakukan pengukuran terhadap suatu besaran. Baik, untuk besaran kita bagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Apa saja contoh besaran pokok? Itu ada 7 ya. Yang pertama, besaran panjang yang satuannya adalah meter, besaran massa dengan satuan kilogram, terus besaran waktu dengan satuan sekon. Yang keempat itu adalah besaran kuat arus dengan satuan ampere, dan
besaran suhu dengan satuan Kelvin, serta jumlah zat dengan satuan mol. Seterusnya itu intensitas cahaya dengan satuan kandela. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satu atau lebih besaran pokok. Maksudnya di sini adalah besaran turunan ini diperoleh dari besaran-besaran pokok, bisa satu atau lebih besaran pokok, bisa dari satu besaran panjang saja atau bisa dari besaran panjang dengan besaran. Apa contoh dari besaran turunan? Kalau mengenai contoh besaran turunan, itu pokoknya selain dari 7 besaran pokok, itu adalah masuk kepada besaran turunan. Contohnya adalah luas, volume, percepatan, gaya, ada juga massa jenis, kecepatan, tekanan, usaha, daya, dan banyak lagi besaran fisika lainnya ya. Turunan. Oke, selanjutnya time to quiz. Silakan kamu cari dimensi dari 7 besaran pokok dan dimensi dari besaran turunan. Di sini Ibu meminta dimensi untuk besaran turunannya minimal 5 buah ya. Oke, itulah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.